Oke, selamat sore untuk kelas C ya. Kali ini saya akan membahas pertanyaan-pertanyaan kalian yang sudah kalian tuliskan di minggu lalu. Oke, untuk kelas C ini, oke, yang pertama dari Marco. Mau bertanya apakah analisis faktor eksploratory dan yang konfirmatori sebenarnya ditentukan oleh peneliti? Ya, betul, ditentukan oleh peneliti. Jadi tergantung tujuan penelitiannya ya. Kemudian dari Agri, kapan atau jenis penelitian seperti apa penggunaan analisis faktor eksploratory dan konfirmatori? Secara garis besar apa perbedaan dari kedua analisis di atas? Kalau yang exploratory itu hanya mengeksplor aja ya. Jadi misalnya alat ukur ini apa Big Five personality itu ya. Kalian kan pasti familiar dengan apa namanya teori Big Five personality dan itu kan ada alat ukurnya. Nah, sebenarnya kenapa kok judulnya itu Big Five? Sebenarnya awalnya itu faktornya tuh banyak banget ya. Jadi banyak banyak sekali faktor yang apa yang ada dalam diri manusia itu terkait dengan sifat-sifat. Nah, gitu ya, sifat-sifat kepribadian. Jadi Big Five personality ini kan teori kepribadian yang didasarkan atas trait atau sifat itu tadi. Nah, sifat-sifat manusia itu kan ada ribuan. Nah, itu kemudian direduksi menjadi 5 saja, yaitu apa namanya? uh, extraversion, introversion, gitu kan ya, openness to experience, neuroticism, gitu kan ya. Nah, dan satu lagi saya lupa apa, nanti kalian cek aja. Nah, um, kalau yang konfirmatori itu hanya mengkonfirmasi saja. Misalnya uh, ada nih peneliti yang kayaknya ragu dengan 5 faktor tadi dari apa namanya teori kepribadian yang Big Five. Kemudian dianalisis lagi kelima-limanya itu apakah benar memang kepribadian itu terdiri dari 5 faktor itu tadi gitu kan ya. Oh ternyata benar misalnya gitu ya sudah berarti terkonfirmasi atau analisis konfirmatorinya benar gitu kan. Tapi kalau enggak ya mungkin bisa jadi lebih sedikit hasil penelitiannya gitu ya, suggestionnya, atau mungkin menjadi lebih banyak faktornya kayak gitu. Tapi harusnya sih menjadi lebih sedikit ya karena kan direduksi. Oke, kemudian dari Angel, apakah daya analisis faktor suatu alat ukur apabila diujikan ke dalam kelompok dalam waktu yang berbeda? Oh iya, ini jadi kamu merefleksikan ini ya, seperti konsep reliabilitas ya. Ini nggak ada kaitannya ya. Jadi analisis faktor itu nggak ada kaitannya dengan reliabilitas. Kemudian Verva tentang konfirmatori sama dengan validitas nggak beda gitu ya. Kemudian dari Valentino Purba, penerapan dari kedua jenis analisis faktor ini hanya menggunakan satu jenis analisis faktor atau kedua-duanya. Tergantung tujuan penelitian ya. Tapi biasanya yang saya tahu ya salah satu aja. Apakah masih perlu uji reliabilitas? Jadi ini dua hal yang berbeda ya. Jadi otomatis uji validitas dan reliabilitas sudah dilakukan baru melakukan analisis faktor. Oke, terus kemudian di slide kedua menjelaskan item-item memiliki korelasi yang tinggi akan membentuk suatu kerumunan faktor. Maksud dari kerumunan faktor itu gimana? Iya, jadi uh, yang saya contohkan tadi ya, bahwa alat ukur Big Five personality itu terdiri misalnya dari 500 atau ribuan faktor sifat manusia gitu kan. Nah, faktor-faktor yang sama itu akan memiliki nilai korelasi yang tinggi dan akhirnya membentuk suatu kerumunan. Misalnya nih sifat penyabar, sabar, mampu mengontrol diri dan tidak tergesa-gesa misalnya. Nah, ini ternyata memiliki sifat-sifat ini memiliki korelasi yang tinggi ketiga-tiganya. Nah, ini akan berkerumun pada satu akan membentuk suatu kerumunan. Nah, sehingga bisa jadi ketiga sifat ini itu kita namai menjadi satu saja, misalnya gitu kan ya. Uh, Yaitu kontrol diri misalnya kayak gitu. Jadi di dalamnya itu juga ada sifat sabar, ada sifat tidak tergesa-gesa kayak gitu ya. Nah, jadi berkerumun kayak gitu. Kemudian dari Kezia, kekurangan kelebihan masing-masing. Ya itu ya tergantung tujuannya ya. Kalau tujuan yang uh, explore itu hanya untuk mengeksplorasi saja, kalau konfirmasi untuk mengkonfirmasi. Tentunya yang konfirmasi ini tidak melakukan eksplorasi kan gitu dan sebaliknya. Oke, dari
kan data. Menguji kesetaraan unit antar item itu maksudnya bagaimana? Oke. Kesetaraan unit ya. Jadi itu ada di slide ke berapa? Ya. Jadi item itu punya kesetaraan gitu ya. Jadi kalau misalnya dia tidak setara, ya berarti dia tidak bisa mengukur gitu kan ya dengan jadi dilihat kesetaraannya dengan item-item yang lain. Jadi kalau tidak setara berarti dia ada di luar kesetaraan itu sehingga tidak bisa dimasukkan ke dalam pengukuran. Kira-kira kayak gitu. Seberapa penting analisis faktor dilakukan dalam suatu penelitian? Ya, ya itu tadi tergantung tujuan penelitian ya. Ya penting kan itu melakukan reduksi ya. Jadi misalnya item yang dibikin itu ada 100, kalau misalnya bisa direduksi menjadi seperempatnya atau menjadi 25 item kan jadi lebih bagus ya gitu ya, akan menjadi sangat penting. Dari Zafira, analisis faktor memang harus mengurangi jumlah variabel penelitian. Enggak, jadi ini kaitannya bukan variabel ya, tapi lebih ke analisis item. Oh ya, ini tadi sudah saya jelaskan ya, confirmatory dan explanatory. Kemudian arti dari invarian. Invarian itu adalah variabel yang tidak punya tipe, yang memiliki tipe data ya. Jadi kalau varian itu adalah variabel yang tidak mempunyai tipe data, sedangkan invarian adalah variabel yang mempunyai tipe data. Gitu. Jadi tipe data yang dimaksud ini adalah tipe data itu tadi ya, nominal, ordinal dan segala macamnya itu. Oke, terus iya, ketepatan goodness of fit test. Goodness of fit test ini sebenarnya untuk menguji model ya. Jadi dalam sebuah teori itu ada modelnya, ya kan ya. Misalnya kita untuk menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi kecemasan. Nah, itu kan ada beberapa banyak. Nah, itu nanti dibuat suatu model sehingga bisa faktor-faktor itu tadi bisa merefleksikan teori kecemasan itu sendiri, gitu kan ya. Nah, analisis faktor itu bisa digunakan untuk itu, gitu kan ya, untuk menguji suatu model dari teori, gitu kan ya. Nah, nanti kalau misalnya terlalu banyak faktor dalam teori itu nanti bisa dikurangi juga dengan melakukan reduksi itu tadi ya. Oke. Jadi ini kaitannya dengan fungsi ya tadi ya. Jadi fungsi analisis faktor itu pengujian dimensionalitas pengukuran. Jadi dimensionalitas pengukuran itu adalah banyaknya atribut yang diukur oleh suatu alat ukur. Nah, alat ukur yang unidimensi mengukur satu atribut psikologi saja, sedangkan alat ukur yang multidimensi mengukur lebih dari satu atribut alat ukur. Nah, pengukuran dalam bidang psikologi didominasi oleh pengukuran unidimensi karena alat ukur yang dikembangkan penelitian psikologi itu biasanya pengukuran satu alat ukur saja. Jadi nggak ada ya pengukuran yang multidimensi dalam psikologi itu, ya nggak fokus nanti jadinya. Misalnya kayak skala kecemasan ya, ini kan hanya diharapkan untuk mengukur atribut kecemasan saja dan tidak mengukur atribut yang lain. Untuk mengetahui apakah alat ukur yang dikembangkan oleh peneliti itu mengukur satu atribut atau banyak atribut diperlukan analisis faktor. Nah gitu ya. Apakah memang benar yang kalian tuliskan di pernyataan item itu benar-benar mengukur kecemasan misalnya kayak gitu kan ya? Apa mengukur hal yang lain? Nah, kalau mengukur hal yang lain nanti akan terjadi multidimensi kan gitu. Sedangkan fungsi yang lain itu adalah fungsi komponen atau aspek dalam alat ukur. Jadi penyusunan alat ukur psikologi biasanya diawali dari penurunan konsep menjadi komponen gitu kan ya, atau aspek sebelum diturunkan menjadi item berupa pertanyaan-pertanyaan skala. Jadi ini yang kalian pernah breakdown atau mempelajari dari
blueprint tuh ya. Blueprint itu kan dari definisi teoritis ke definisi operasional, kemudian baru ke item kan gitu ya. Nah, untuk mengidentifikasi apakah item-item yang diturunkan dari komponen alat ukur ini mewakili komponen tersebut, maka diperlukan analisis faktor. Nah, itu ya. Jadi analisis faktor ini dapat menunjukkan apakah antar komponen ini memiliki keterkaitan ataukah tidak. Nah, kalau misalnya ada keterkaitan ya harusnya dijadikan satu faktor, tapi kalau tidak ada keterkaitan jadi nanti menjadi faktor tersendiri. Itu fungsi analisis faktor ya. Jadi ini juga menjawab pertanyaan-pertanyaan yang lain. Ya, kemiripan tadi udah saya jelaskan. Untuk Tania, jadi analisis faktor ini dilakukan sebelum atau sudah alat ukur? Ya, sesudah dong, sesudah alat ukur ya berarti ya. Oke. Dari Aurelia, penurunan konsep menjadi komponen atau aspek konsep dalam alat ukur itu bagaimana contohnya? Itu tadi sudah saya jelaskan ya. Kayak kamu kemarin kan sudah uji coba kan, sudah pernah lihat blueprint ya. Kan saya pernah praktekkan di kelas tuh bagaimana membaca blueprint itu kan dari definisi teoritik yang ada di bab 2, kemudian definisi operasional di bab 3 itu kemudian diturunkan ke indikator-indikator atau aspek-aspek atau dimensi-dimensi kan gitu kan ya. Sehingga akhirnya terbentuklah item. Kemudian alat ukur unidimensi lebih dominan di bidang psikologi. Nah, kalau alat ukur multidimensi lebih dominan di mana, contohnya seperti apa? Ya saya kurang tahu juga ya kalau dominan di luar bidang psikologi. Ya biasanya kuesioner yang mengukur banyak hal itu ya, itu disebut multidimensi. Dari Arnold beda, Pak saya mau tanya maksud menguji kesetaraan unit pengukuran. Iya, jadi tadi udah dijelasin ya kesetaraan unit itu seperti apa. Kalau misalnya setara ya berarti masih dalam apa namanya skala pengukuran. Kalau misalnya tidak setara ya berarti harus dibuang gitu kan ya. Cecilia, menguji adanya invarian item. Tadi udah dijelasin ya invarian. Kemudian mungkin dijelaskan ini Beckham. Mungkin bisa dijelaskan bagaimana contoh dalam menguji kesetaraan unit pengukuran antar item ya dengan analisis faktor gitu kan ya. Kemudian mengenai seberapa pentingnya pengujian komponen atau aspek alat ukur. Iya, jadi alat ukur itu memang yang sudah saya singgung di pertemuan pertama ya. Alat ukur psikologis, variabel psikologis ini kan variabel laten ya. Laten tuh yang ya nggak pasti lah, kira-kira seperti itu ya. Jadi kita nggak ngerti ukuran pastinya seperti apa, makanya perlu dilakukan analisis yang berulang-ulang, nggak bisa sembarangan gitu kan ya. Kalau misalnya yang diukur tuh objeknya terlihat, misalnya kayak ukuran bangku itu kan ya wis ukurannya kan berarti kan presisi seperti itu ya, jadi menggunakan satuan sentimeter. Nah tapi kalau kecemasan kemudian kekerasan misalnya kayak gitu, kemudian variabel violent dating violence sorry, nah itu kan gimana kita pakai ukuran yang apa, ukuran yang seperti apa. Nah ini kan yang harus di perhatikan penting ke dalam pembuatan item pengukuran gitu ya. Oke. Ya invarian tadi udah dijelasin. Kemudian dari Kristantia, kriteria tertentu. Oh ya nanti ya akan saya jelaskan via teks aja ya kalau ini. Kemudian maksud dari menguji ketepatan ini tadi sudah. Jika terjadi kesalahan dalam analisis faktor, apakah suatu penelitian tetap bisa berjalan? Atau harus mengulang ke tahap analisis faktor lagi? Ya kalau kesalahan ya harus diulang ya. Jadi Selomita, apakah perbedaan spesifik antara tadi udah dijelasin, terus prinsip dasar analisis faktor adalah menyederhanakan deskripsi tentang data dengan mengurangi jumlah variabel atau dimensi. Maksudnya mengurangi jumlah variabel atau dimensi ini bagaimana? Kemudian apakah ini berlaku di dua analisis faktor? Ya, kalau yang mengurangi itu hanya ada di exploratory ya. Kalau yang konfirmatory enggak, tidak itu tujuannya gitu kan ya, tidak untuk mengurangi jumlah variabel atau dimensi. Kemudian seberapa penting ya tergantung tujuannya Pak ya. Kalau menurut saya ya
Penting kalau misalnya untuk mereduksi data atau mereduksi variabel tadi atau mereduksi dimensi dari Nikita. Apakah adakah minimal penggunaan faktor yang agar dapat dianalisis ya? Hmm, uh, Ini saya belum pernah tahu sih ya berapa minimalnya ya. Intinya adalah untuk mereduksi ketika itu memang terlalu banyak. Kemudian analisis faktor sejauh yang saya baca ditambahkan untuk membuat alat ukur baru. Enggak juga. Alat ukur lama juga bisa dilakukan analisis faktor sehingga misalnya yang lama itu dari 100 item kemudian bisa direduksi menjadi 50 item itu bisa aja terjadi dengan pengurangan dimensi dari teorinya itu tadi atau dimensi dari variabelnya. Kemudian dari Emeren Siana, untuk jenis penelitian seperti apa? Itu tadi ya, sebenarnya untuk tujuan eksploratori dan konfirmatori aja. Dari Priscilia, korelasi antara item dengan faktor dikatakan besar ketika angka korelasinya berapa, Pak? Adakah ketentuan khususnya? Iya ada, nanti saya tuliskan via teks ya. Wardoyo, aplikatifnya seperti apa? Ya, aplikasinya banyak ya, seperti jurnal yang kalian review itu kan sebenarnya aplikasi, misalnya analisis faktor dalam pemilihan dalam pembelian mobil, dalam pembelian handphone. Ya, kalian kan punya kriteria banyak gitu ya, misalnya dari desain, dari fitur, baterai, layar, kamera, banyak lah. Tapi kemudian bisa saja dari banyak hal itu kamu reduksi gitu kan, faktornya menjadi lebih simpel. Misalnya dari harga, biasanya kan reviewer akan menyarankan berapa budget Anda kan gitu. Nah, itu menjadi faktor utama dalam membeli atau iya, niat untuk membeli itu tadi ya, membeli smartphone misalnya seperti itu. Jadi banyak banget sih gunanya aplikasinya dalam keseharian itu ya. Karena setiap manusia itu punya banyak pilihan sehingga ketika pilihan-pilihan itu direduksi akan menjadi lebih simpel dan lebih mudah dalam mengambil keputusan ya. Kira-kira seperti itu. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat ya. Selamat sore.